Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, dan yang saya banggakan seluruh teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan menerangkan atau menjelaskan mengenai kebijakan dan inovasi TIK. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Eko Lauyanta Plawi dengan nomor absen 12 dan NIM 2003719. Lalu ada saya sendiri yaitu Ayala Paskahan Bali dengan nomor absen 20 dengan NIM 2003958. Lalu yang terakhir ada Kokom Kumalasari dengan nomor absen 40 dan NIM 2008309. Konsep e-learning. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian, yang kedua karakteristik, manfaat dan fungsi, yang ketiga faktor pertimbangan dan syarat pemanfaatan e-learning, yang keempat model dan aplikasi pembelajaran e-learning, dan yang kelima kelemahan dan kelebihan. Pengertian e-learning. Elliot Massey, Cisco & Comille pada tahun 2000 mendefinisikan e-learning sebagai suatu pembelajaran yang bahan pembelajarannya disampaikan dengan media elektronik. Martin Jenkins and Janet Hansen, Generic Center pada tahun 2000 menyatakan e-learning merupakan proses fasilitasi yang didukung pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. E-learning terdiri dari dua kata, yaitu e berarti elektronika dan learning berarti pembelajaran. Jika diartikan dua kata sekaligus, maka e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika atau suatu pembelajaran pada pelaksanaannya menggunakan jasa teknologi telepon, audio, video tape, transmisi satelit atau komputer. Karakteristik e-learning. Yang pertama yaitu pemanfaatan jasa teknologi internet untuk memperoleh suatu informasi serta untuk melaksanakan komunikasi mudah dan cepat. Yang kedua, pemanfaatan media komputer yang meliputi jaringan komputer atau juga digital media. Yang ketiga, penggunaan suatu materi dari pembelajaran guna dipelajari secara mandiri. Yang keempat, suatu materi pembelajaran yang didapatkan dapat disimpan di komputer. Dan yang kelima, pemanfaatan komputer sebagai penunjang dari proses pembelajaran. Manfaat e-learning. Yang pertama yaitu dapat mempermudah interaksi antar siswa dan bahan ajar atau materi yang dipelajari. Yang kedua, guru dan siswa dapat melakukan komunikasi baik dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak, tempat dan waktu, serta guru dapat menggunakan materi dari mata pelajaran yang ruang lingkupnya serta urutannya sudah sistematis dari internet. Dan yang ketiga, memberikan suatu pengalaman menarik juga bermakna kepada peserta didik. Fungsi e-learning menurut Siahaan pada tahun 2000. Yang pertama yaitu suplemen atau tambahan. Siswa akan mempunyai suatu kebebasan untuk memilih akan memanfaatkan atau tidak. Selanjutnya yaitu komplement atau pelengkap. Materi dalam e-learning ini hanya difungsikan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu substitusi atau pengganti. Siswa dapat secara fleksibel untuk mengolah suatu kegiatan yang sesuai dengan waktu dan juga aktivitas lain secara sehari-hari. Lalu yang selanjutnya adalah faktor pertimbangan dan syarat-syarat dalam pemanfaatan e-learning. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini digunakan untuk dapat menjawab dari pertanyaan yang muncul seperti apa fasilitas pendukung memadai, apa dana memadai, serta apa ada dukungan dari pembuat kebijakan. Jika dari analisis kebutuhan ini e-learning dibutuhkan, maka perlu adanya pula pembuatan studi kelayakan. Lalu yang kedua adalah rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini meliputi analisis isi dari pembelajaran, analisis pembelajar yang
meliputi latar belakang pendidikan, status pekerjaan, usia, serta lainnya. Yang ketiga, analisis berkaitan dengan pembelajaran yang meliputi kompetensi yang akan dibahas secara mendalam. Yang keempat, analisis pembelajaran yang meliputi materi yang akan dikelompokkan, penyusunan tugas dari mudah ke sulit, dan lainnya. Yang kelima, tujuan pembelajaran disusun berdasarkan hasil dan analisis dari pembelajaran. Yang keenam, penyusun tes berdasar tujuan pembelajaran yang mana telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, strategi pemilihan pembelajaran yang ditetapkan sesuatu fasilitas yang telah ada sebelumnya. Lalu yang selanjutnya, faktor selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Tahap ini dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan dari fasilitas TIK yang tersedia. Selain itu, materi pembelajaran dan rancangan pembelajaran harus dipertimbangkan dan dievaluasi secara menerus. Yang keempat, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaannya dapat dipindah ke LAN atau jaringan komputer. Pengujian harus terus dilakukan agar diketahui hambatan yang dihadapi untuk nantinya diperbaiki. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah diuji coba, dilakukan evaluasi dengan jangka waktu yang lumayan lama dan terus-menerus mengenai kelemahan dan kelebihannya. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan pada tahapan ini. Kemudian syarat-syarat pemanfaatan e-learning menurut Newsletter of ODLQC pada tahun 2001. Yang pertama, pemanfaatan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, tersedia layanan belajar pendukung seperti CD-ROM atau bahan cetak. Yang ketiga, tersedia dukungan dari layanan tutor untuk membantu jika mengalami kesulitan. Yang keempat, ada lembaga penyelenggara atau juga pengelola dari kegiatan. Yang kelima, sikap positif pendidik dan tenaga kependidikan terhadap TIK. Yang keenam, ada rancangan sistem pembelajaran. Yang ketujuh, ada sistem evaluasi. Dan yang terakhir, ada mekanisme umpan balik. Selanjutnya adalah model pembelajaran e-learning. Untuk yang pertama ada selective model. Model ini dapat digunakan jika jumlah dari komputer pada sekolah sangatlah terbatas. Dalam model ini, pendidik harus dapat memilih salah satu dari alat atau media yang telah tersedia yang dirasa tepat untuk digunakan. Dengan model ini, guru dituntut untuk dapat mendemonstrasikannya. Yang selanjutnya adalah sequential model. Model ini digunakan jika jumlah komputer sekolah terbatas. Para peserta didik secara berkelompok dapat bergiliran untuk menggunakan komputer guna mencari materi pembelajaran yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Yang selanjutnya adalah static station model. Model ini digunakan jika jumlah komputer sekolah terbatas. Dalam model ini, pendidik diharapkan mempunyai beberapa sumber pembelajaran yang berbeda guna mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, beberapa kelompok menggunakan e-learning untuk mencari sumber belajar dan beberapa kelompok lain menggunakan sumber belajar lain untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu yang terakhir adalah laboratory model. Model ini digunakan jika di sekolah tersebut tersedia sejumlah komputer yang cukup dan dilengkapi pula dengan jaringan internet. Dalam model ini, e-learning dapat digunakan sebagai bahan dari pembelajaran mandiri. Yaitu yang selanjutnya aplikasi e-learning. Untuk yang pertama ada yang berbasis open source. Pada yang berbasis open source ini terdapat dua aplikasi, yaitu Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, dan yang kedua Atutor yang merupakan web LCMS dengan desain aksesibilitas dan juga kemampuan adaptasi. Lalu yang kedua ada yang berbasis audio dan video conferencing serta video broadcasting. Untuk yang pertama, audio conferencing yaitu interaksi secara langsung dalam bentuk audio antara dua atau lebih orang yang berbeda tempat dan lokasi yang berbeda. Lalu yang kedua, video conferencing merupakan bentuk visualisasi secara langsung oleh dua atau orang lebih dalam tempat yang berbeda dan waktu yang bersamaan menggunakan sistem multi-point atau secara singkatnya yaitu tatap maya. Lalu yang terakhir ada video broadcasting. Video broadcasting merupakan satu dari sekian banyak teknologi e-learning yang interaktif yang sifatnya yaitu satu arah. Prinsip dari video broadcasting ini yaitu visual audio. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan e-learning.
Yang pertama, kelebihan e-learning menurut Effendi pada tahun 2005, yaitu yang pertama, pengurangan dari biaya. Yang kedua, fleksibilitas, bisa dimanapun, kapanpun selama ada internet. Yang ketiga, personalisasi, peserta didik dapat belajar sesuai kemampuan diri sendiri. Yang keempat, standarisasi. Yang kelima, efektivitas. Dan yang terakhir, kecepatan distribusi dari materi pembelajaran. Yang selanjutnya ada kelemahan dari e-learning. Untuk yang pertama, kurang adanya interaksi siswa dengan guru. Yang kedua, cenderung mengabaikan aspek akademik juga sosial. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung arah pelatihan bukan pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran dari guru yang tadinya konvensional sekarang harus menguasai teknik internet. Yang kelima, siswa tidak memiliki motivasi belajar tinggi akan gagal. Yang keenam, tidak semuanya terjangkau internet. Yang ketujuh, keterbatasan software dan biaya yang mahal. Dan yang terakhir, kurangnya tenaga ahli. Selanjutnya yang pertama ada web course. Web ini merupakan suatu penggunaan atau pemanfaatan dari internet untuk keperluan dari pembelajaran yang dimana dalam kegiatan pembelajarannya ini semua rangkaian pembelajaran akan disampaikan menggunakan internet. Siswa dan guru hampir semuanya terpisah serta komunikasinya ini tetap dilakukan setiap saat. Nah, komunikasi yang dilakukan ini lebih banyak secara asinkronus dan dalam kegiatan pembelajarannya pun tidak harus tatap muka, tetapi dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media dari internet seperti email, chatroom, buletin, ataupun online conference lainnya. Nah, yang selanjutnya ada web-centric course, di mana web ini merupakan suatu bahan belajar atau diskusi dan juga konsultasi serta latihan yang dimana penyampaiannya ini dapat dilakukan melalui internet. Namun yang membedakannya itu pada saat ujian tetap dilakukan secara tatap muka. Nah, proses belajar mengajar yang dilakukan tatap muka ini dapat berupa suatu tutorial di mana kegiatannya ini dapat memberikan suatu bentuk nyata dari pergeseran pembelajaran yang tadinya dilakukan di kelas menjadi di dalam internet. Kemudian, peserta didik serta gurunya ini dapat sepenuhnya terpisah, tetapi nantinya akan diatur suatu waktu tertentu di mana mereka akan melakukan tatap muka secara langsung, baik itu di kelas, perpustakaan, atau tempat-tempat lainnya yang dapat digunakan atau diperuntukkan untuk suatu pembelajaran. Selanjutnya ada web exchange course, di mana merupakan suatu bentuk dari pemanfaatan internet untuk pendidikan guna menunjang peningkatan daripada kualitas kegiatan dari pembelajaran di kelas, sehingga nantinya pembelajaran akan diutamakan dilakukan di kelas. Nah, untuk peran internet dalam web ini hanya sebagai suatu pembelajaran yang memberikan alamat atau link berbagi sumber dari materi pembelajaran yang sesuai dan dapat diakses secara online untuk memperluas komunikasi antara guru dan juga siswa secara timbal balik. Kemudian, web ini juga merupakan bentuk penggunaan internet yang lebih sedikit dengan tatap muka karena di sini penggunaan internet itu hanya sebagai pendukung saja. Kemudian web ini juga diharapkan akan menjadi langkah awal dari pembelajaran yang akan beralih pada penggunaan internet ataupun dalam hal ini berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai contoh kebijakan dan inovasi TIK pada sekolah dasar. TIK sampai sekarang ini terus berkembang sangat pesat, terutama pada sektor pendidikan. TIK ini sangat berperan dalam infrastruktur pembelajaran yang berbasis digital. Adapun
Adapun contoh dari implementasi kebijakan TIK di sekolah dasar yang pertama itu menerapkan kegiatan belajar mengajar menggunakan perangkat digital yang terhubung pada internet, yang mana proses belajar mengajarnya ini dilakukan di rumah masing-masing secara online. Yang kedua yaitu beberapa sekolah yang menerapkan pola pembelajaran blended learning ini atau pembelajaran campuran. Kemudian yang ketiga itu mengadakan program pengembangan dan pemeliharaan SAS atau SINS dan pengangkaian data. Kemudian yang keempat ada pemanfaatan portal rumah belajar untuk memodifikasi media pembelajaran berbasis internet ini sekurangnya sebanyak 20%. Selanjutnya yaitu mengenai contoh implementasi inovasi TIK pada sekolah dasar. Yang pertama, pemanfaatan sumber belajar yang tidak hanya dari buku yang ada, tetapi juga pemanfaatan TIK melalui berbagai web atau link berbagi di internet yang bisa diakses kapan saja dan materi yang ada juga sangat luas. Kemudian, pemanfaatan TIK untuk membuat video pembelajaran yang mana akan dirasa lebih efektif digunakan untuk pembelajaran secara online. Lalu, yang ketiga, ada guru sudah banyak yang piawai menggunakan TIK untuk pembelajaran yang sedang dilakukan sehingga dapat membuat siswa tidak merasa bosan serta sifatnya juga fleksibel. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan media pembelajaran yang berbasis digital. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.